Kita siapkan lagu pembukaan, Puji Syukur 596. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini secara khusus kita diajak mensyukuri komunitas persekutuan umat kita yang didirikan, ditetapkan secara kanonik sebagai paroki. Paroki mempunyai makna yang lebih dalam untuk mengelola, memperhatikan, membuat reksa yang lebih khas untuk persekutuan umat yang kiranya bisa sejalan dengan harapan untuk gereja partikular. Bagaimana membuat paroki kita menjadi paroki yang berbasis sabda, berbasis iman, berbasis persaudaraan, berbasis kerasulan, berbasis masyarakat.
ini kita telah jalankan selama 5 tahun. Dan hari ini saya mengajak kita sekalian mensyukuri akan persekutuan ini, sekaligus memohon agar supaya apa yang ditetapkan ini berkembang, bertumbuh, dapat menjadi kesaksian tentang gereja, tentang iman kita. Semoga boleh tetap menjadi garam, boleh menjadi terang bagi orang-orang baik kita, antar kita, persekutuan umat, maupun juga untuk orang-orang di luar, di sekitar kita, masyarakat kita. Mengawali syukur ini sekaligus perayaan yang mulia ini, kita siapkan hati kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 339. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau sungguh mencintai seluruh umat-Mu, terlebih-lebih persekutuan umat-Mu Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Gria Paniki Indah, yang boleh merayakan 5 tahun pendirian sebagai komunitas persekutuan umat. Selama perjalanan 5 tahun, kami sungguh merasakan penyertaan dan cinta-Mu. Maka kami mohon bimbinglah kami selalu, agar kami dapat hidup seturut sabda-Mu, menjadi saksi tentang kebaikan dan kasih-Mu, dengan menjalankan semuanya penuh hormat dan syukur. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, dan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya supaya aku hidup menurut kebenaran.
Tundukkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, satu dua permenungan untuk hari ulang tahun kelima, supaya sudah perlu lagi sambutan di tanpa minum. Ya, biasa sambutan, ya. Dapat ini sambutan. Kecuali kalau sebentar Pastor Alok mungkin sambutan, boleh curhat, toh, suka duka. Ya. Pastor Valen mau kasih curhat. Ya. Apa beda hari ulang tahun paroki dan hari ulang pesta pelindung? Kalau untuk saya, pesta pelindung itu mengangkat orang kudusnya, spirit orang kudusnya. Berdirinya paroki itu mau mengangkat institusinya. Pakai bahasa sekarang, komunitasnya. Paroki itu bukan tempat. Paroki itu persekutuan, atau Kuskupan merumuskan bagus, komunitas umat beriman Kristiani. Menurut batas yang ditentukan. Sehingga paroki kita itu kita. Mungkin sebagian saja. Ada yang tidak hadir, tapi mereka itu paroki. Kita seringkali mengharapkan paroki itu umat aktif, artinya alat ukur kita itu 100%. Tidak. Ada orang-orang yang tidak aktif. Mungkin orang mau bilang sakit, ya mungkin berhalangan karena kurang enak badan, tapi mereka umat. Mereka dalam bagian komunitas. Itu yang disebut dengan paroki. Maka yang mau dirayakan tentang hal ini. Mau disyukuri komunitas ini. Sekaligus juga hari ini atau tanggal ini kita mengingat mereka yang menjadi pengurus satu tahun. Dilantik maksudnya. Di tingkat paroki. Walaupun orang bilang so lebih kata anak. Tapi biar lebih belum terlalu lama di lebih. Untuk merenungkan, merefleksikan apa yang orang urus. Komunitas paroki ini berjalan 5 tahun. Kalau direnungkan, saya baru 1 tahun. Maka komunitas ini lebih lama dari saya. Sehingga apa yang ada bukan karena saya. Bukan karena saya urus. Mudah-mudahan bukan karena kita urus. Dia akan berjalan terus. Maka kita hanya sementara. Sehingga apa yang kita syukuri bukan hanya yang telah kita buat. Tapi yang kita syukuri juga apa yang
orang-orang sebelum kita telah kita buat. Itu yang telah membuat sampai orang boleh merayakan. Itu hadir 5 tahun. Masih masuk balita sekali. Kak, tadi tahu ini balita ini 5 hitung atau enggak? Karena kan bilang balita kan bawah 5 tahun. Berarti kalau bawah 5 tahun tuh 5 sudah reken. Saya kita masih baru. Nah, apa yang bagus disyukuri kiranya salah satu poin permenungan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama itu berbicara sederhana. Kalau saya baca, dikritisi cuma satu. Jangan cuma urus nganapi urusan. Kalau kamu mau menjadi sesuatu, belajarlah urusannya Tuhan. Susah mau refleksikan. Ada yang bilang bahwa orang paroki sibuk, tuh DPP ini so hampir habis napas. Masih untung hampir habis. Mereka dari bilang hampir banapas, nah itu lebih gila, lebih baik dia itu hampir habis napas daripada dia hampir banapas. Nah, berarti mati. Nah, itu paroki yang hidup, yang paroki yang hampir kehilangan napas. Daripada tuh paroki yang nyaris bernapas, berarti istirahat. Sibuk mengurus apa? Itu bagus di bermenung. Seringkali saya banyak kesibukan. Orang pastores. 3, jarang-jarang 3. Saya kira mau tambah 1. Mau jadi ampa. Sedikit lah. Maka semua tuh WC di belakang semua bikin kamar baru kasih. Semua ampa pastor. Kurang ketemu saya pinggir-pinggir mana tuh yang sudah lalu lama mulai saya pinggir-pinggir. Bukan pastor Alo enggak. Kita pastor, kita semua, kita banyak kesibukan. Suatu permenungan yang kecil, apakah yang kita urus? Dalam 5 tahun kita sebagai pengurus umat, karena itu paroki itu bukan hanya tingkat paroki. Ingat baik-baik komunitas itu mulai dari basis, wilayah, kelompok kategorial. Begitu terbentuk unit atau sub di bawah, ingat yang di atas ini nyaris kehilangan. Karena dia disubordinasi, diberikan subsidiaritas ke bawah. Maka yang menjadi pengurus-pengurus paling inti orang-orang yang ada di bawah. Dalam artian unit, persekutuan-persekutuan, itulah yang membentuk paroki. Maka sekaligus paroki melihat suatu bentuk komunal. Maka berbicara tentang paroki bukan hanya berbicara persekutuan umat. Berbicara paroki, berbicara juga bagaimana telah kita mengurus apa yang kita urus. Apakah saya pribadi, persekutuan, sungguh-sungguh mengurus urusan Tuhan dalam kaitan ini untuk kemajuan komunitas ini, ataukah mengurus tanda kurung diri sendiri? Ini hanya lebih dipakai saja. Banyak kan ya dalam evaluasi waktu lalu orang paroki DPP banyak, tapi ketika mulai dilihat tuh kelompok-kelompok pengurus, kalau dievaluasi ada yang aktif, seringkali itu 4-5 orang, satu kelompok cuma 1-2 tuh aktif, tuh lain tidak terlalu kelihatan. Yang seringkali tuh yang lain kalau disuruh bilang urus ini, bilang bukan tapi urusan. Bagus itu. Tapi pertanyaan mesti kalau bacaan ini bagus. Itu juga refleksi untuk kita. Coba tolong urus ini. Itu bukan tapi urusan. Benar. Ada satu permenungan bacaan hari ini. Apakah itu termasuk urusan Tuhan? Kalau itu termasuk urusan Tuhan,
keluarga pun itu persekutuan. Apakah itu termasuk urusan Tuhan? Dan itulah komunitas persekutuan berbasis iman. Kita mesti percaya dengan itu. Apakah yang kita buat ini urusan Tuhan? Bacaan pertama mengingatkan hal yang sederhana. Apakah yang saya buat, yang kita buat selama 5 tahun sungguh-sungguh sudah berusaha membuat demi urusan Allah. Dan bacaan Injil menunjukkan satu hal yang melengkapi salah satu urusan yang tidak gampang. Aku datang bukan untuk orang yang mana aku itu so hilang di bacaan ini. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Aku datang bukan orang yang benar, tapi untuk orang yang tidak benar. Aku datang bukan untuk orang yang sempurna, tapi orang yang tidak sempurna. Kita seringkali mengukur keaktifan paroki menurut yang banyak orang. Sehingga paling gampang mengukur aktif dan tidak aktif. Dan seringkali ada kekecewaan kalau tidak aktif. Sehingga kekecewaan bukan kekecewaan. Turun dia punya aura. Turun dia punya antusiasme. Ingat baik-baik bacaan hari ini. Karena itulah kita dipilih. Karena untuk itulah kita hadir. Sebagai pengurus, sebagai umat parokial. Karena di antara umat parokial tidak semua rajin. Tidak semua sempurna. Maka inilah sebenarnya tanda kurung bagus. Urusannya Tuhan. Orang berdosa menjadi orang sehat, orang suci. Urusannya Tuhan. Orang tidak aktif untuk aktif bukan tapi urusannya Tuhan. Orang yang di mana itu sebentar orang ada evaluasi, pembekalan, pelatihan penggunaan instrumen Monef. Nah, di situ ada ketiga kategori B, PS. Bilang tanya pada kita, itu S apa? Kita bilang S itu selesai. P sedang dalam proses. B itu biongo. Karena tidak bikin apa-apa artinya belum, tidak biongo itu. So rencanakan tidak baking. Padahal di kata sebenarnya B itu belum. Nah, itu. Tidak semua orang sempurna, tapi apakah yang tidak sempurna ini urusan begini, itu urusannya Tuhan. Kalau dia tidak tahu iman, itu urusannya Tuhan. Bagus direnungkan. Itulah tanda-tanda ketidaksempurnaan. Tapi bacaan Injil melengkapi, yang bacaan pertama melengkapi. Kita, persekutuan ini dipanggil untuk satu hal. Melaksanakan yang kita sebut urusan Tuhan. Kesulitannya apakah urusan-urusan ini menyenangkan kita, menggembirakan kita, atau kita percaya bahwa ini menjadi bagian dari iman. Itulah yang boleh menjadi satu refleksi terus-menerus, menjadi doa terus-menerus. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita ini. Kita persembahkan untuk satu hal saja. Semoga komunitas paroki kita yang di dalamnya ada begitu banyak komunitas basis, stasi, wilayah rohani, kelompok-kelompok kategorial, sampai dengan unit-unitnya. Sungguh-sungguh bukan sempurna, tapi dapat berjalan, membentuk, menyempurnakan, pakai istilah yang bagus, jati dirinya. Apa itu jati diri? Kita adalah sakramen.
Wilayah rohani itu sakramen. Maaf, bukan ekaristi saja itu sakramen. Bukan komuni itu saja itu sakramen. Bukan baptis saja itu sakramen. Itu cuma momen tanda daripada sakramen yang lebih hebat. Itulah persekutuan kita. Dan sakramen ini berarti gampang dan susah. Kalau orang tanya pada saya, apa artinya sakramen? Kalau saya pastor paroki, saya punya jawaban sederhana. Kalau paroki Bunda Teresa Gria Paniki Indah menjadi sakramen, berarti menjadi tanda sekaligus menjadi sarana. Tanda berarti orang lihat bahwa itu di sini dia menjadi suatu persekutuan yang ada gerakan untuk membentuk kelompok ini, komunitas ini semakin menjadi orang yang percaya. Itu tanda. Kalau sarana berarti paroki kita ini orang yang terlibat di dalamnya, menjadi bagian di dalamnya, kita harus percaya dan yakin, dibangun sedemikian bahwa dengan ini dia merasa bahwa imannya akan Allah semakin disempurnakan. Itulah tanda dan menjadi sarana. Itulah sakramen. Kita persembahkan melalui sakramen Ekaristi ini agar sakramen persekutuan kita, perjalanan pesiaran kita sungguh boleh semakin hari menjadi semakin lebih baik, membantu begitu banyak orang. Kita siapkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur 601. 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Puji syukur nomor 600. Oh, rahmat yang mengasihi
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kita persembahkan juga perayaan Ekaristi ini bersama dengan keluarga Motulo Anggen yang mau berterima kasih dari ulang tahun yang ke-46 Shirley Francisca Motulo hari ini 21 Februari 2026. Semoga syukur yang dipanjatkan ini dapat menjadi berkat baginya, juga berkat bagi orang-orang di sekitarnya yang mengalami keseharian, pekerjaan, tugas, tanggung jawabnya. Allah Bapa Maha Cinta, terimalah roti dan anggur ini sebagai tanda syukur untuk penyertaan rahmat perayaan hari ulang tahun berdirinya paroki kami ini, sekaligus sebagai tanda kesungguhan hati kami yang mendambakan senantiasa rahmat belas kasih-Mu untuk mengalami belas kasih dan kerahiman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tahun tian-tiannya berseru. Sanctus, 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 Dominus Deus, 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 Sa
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal. Secara khusus kita doakan untuk tokoh-tokoh umat yang sudah berjuang untuk mendirikan paroki kita ini yang telah mendahului. Mereka berpengharapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berikan salam damai. Damai Kristus. Puji syukur 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, Engkau bersabdalah saja maka saya akan. Puji syukur 605. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami
tersuci, besarlah cintamu, rela disalib hanya bagi kami. Jagalah kami, umat yang kau tebus. Dengarlah ya Tuhan, dan kasihani, karena kami berdosa. Puji syukur 603. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Ekaristi yang telah kami rayakan ini menghadirkan kembali pengorbanan putramu dalam karya keselamatan. Kami mohon, perkenankanlah kami menemukan jalan hidup dan kebebasan kami dalam Kristus, mulai sekarang ini sampai kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat disampaikan saja dua hal. Sudah perayaan Ekaristi ini kita ramah tamah. Dan yang kedua, saya berharap kita nanti oleh Komsos kita perlu, paroki kita perlu membuat album digital. Maka saya meminta mungkin diatur oleh Korbit 4 untuk ambil gambar, foto per kelompok, bagus juga pribadi. Mar jangan foto bagi foto sama dengan tuh semua arak di jalan raya. Bagus udah bikin foto tuh lalu, supaya dengan kelompok berseragam. Orang mesti memulai album digital untuk banyak informasi secara digital yang boleh taruh di website. So, itu ada suruh pakai seragam yang ada seragam. Karena pastor kalau ke seragam dia jarang pakai kan, karena longgot akhirnya jarang. Tambahan lagi nanti sebentar jam 9.10 kita ada kegiatan di sini untuk pembekalan sekaligus pelatihan untuk penggunaan instrumen Monef. Mengapa saya buat di sini? Cuma karena satu. Ini kok bukan tepi urusan. Ada juga dari paroki lain yang mau datang. Karena uskup meminta, bagus orang tahu apa yang dibuat di keuskupan Manado ini. Program, pelatihan, model, bentuk. Karena pastor paroki saya, ketua pusat pastoral keuskupan Manado, karena pastor paroki Gria Paniki Indah, penanggung jawab implementasi Renstra Keuskupan Manado, karena pastor paroki Gria Paniki Indah
sudah berjalan lebih kurang 5 tahun. Semoga apa yang telah kita upayakan dapat menjadi bagian dari karya kerasulan komunitas umat beriman untuk Gereja Katolik Universal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup tingkatkan karya serta karsa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Bunda Teresa Kalkuta